Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, terkhusus di PA Inang kali ini, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Matius pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-28. Di sini kita melihat bagaimana ajaran Tuhan Yesus mengenai sifat pelayanan dan pengorbanannya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa tujuan utama kedatangannya ke dunia ini bukanlah untuk menerima pelayanan dari orang lain, tapi justru memberikan pelayanan, bahkan pelayanan yang terbaik. Bahkan lebih lagi dikatakan, memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yang kedua, kita menjumpai istilah anak manusia yang dikatakan di dalam ayat yang ke-28 ini tidak lain adalah untuk menggambarkan dirinya sendiri. Ini mengacu pada kedudukannya, posisinya sebagai penebus dan juru selamat manusia. Lalu kita melihat ada kata tebusan. Ini tidak lain adalah mengacu kepada pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus setiap kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 16 itu. Bagaimana tebusan itu untuk membebaskan setiap manusia dari perhambaan dosa dan memberikan keselamatan. Inang yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, tema kita mengangkat topik melayani bukan untuk dilayani. Lalu apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita kali ini? Tidak lain adalah hal yang pertama, betapa pentingnya melayani itu menurut kacamata Tuhan Yesus, sebab untuk itulah Dia datang, untuk melayani. Itu artinya Tuhan Yesus menegaskan penting sekali untuk melayani. Bagaimana setiap pengikut Yesus, setiap inang, hadirkanlah dirimu sebagai pribadi yang melayani dan melayani penuh kasih. Hal yang kedua yang bisa kita petik dengan kaitan tema pada saat ini tidak lain adalah keselarasan dengan ajaran Yesus. Sebab pernyataan itu sesuai dengan ajaran dan tindakan Yesus selama pelayanannya. Yesus sering sekali menunjukkan kesediaannya melayani orang lain. Bahkan lebih lagi kita melihat Yohanes 13 ayat 1-17, mencuci, membasuh kaki para muridnya pun Dia lakukan. Hal yang ketiga sebagai kaitan dari tema kita saat ini tidak lain adalah pengorbanannya yang luar biasa, pengorbanan yang besar, di mana Tuhan Yesus bahkan mau memberikan nyawanya, mengorbankan dirinya, agar orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Lalu yang keempat, kita melihat sikap hati yang tulus dan rendah hati. Ketulusan dan kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus sebagai bagian untuk menghadirkan pelayanan yang sesungguhnya. Yang berikut yang bisa kita lihat, bagaimana Tuhan Yesus ingin mengajarkan melayani itu harus dipraktekkan sebagai bagian dari kehidupan komunitas orang percaya di tengah-tengah kehidupan ini. Mungkin setiap inang, setiap ibu bertanya, apa bentuk pelayanan yang bisa dilakukan seorang ibu atau kaum ibu pada saat ini? Hal yang pertama, inang yang dikasihi Tuhan, berdoalah, sebab berdoa itu adalah bentuk pelayanan yang sangat kuat. Yang kedua, bentuk pelayanan, melayanilah di rumah tanggamu dengan tulus, melayani dengan cinta, melayani dengan perawatan, melayani dengan dukungan kepada setiap anggota keluargamu. Yang ketiga, hadirkanlah pengajaran Alkitab, pengajaran firman Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Ajarkanlah anak-anakmu tentang kebenaran firman Tuhan. Ajarkanlah orang-orang di keluargamu untuk mengenal siapa Yesus dalam kehidupan.
Yang berikut, kaum ibu, kaum inang bisa mengambil peran melayani di gereja. Ya, seperti berkontribusi sebagai tim pujian dan penyembahan, tim doa, atau berada di dalam kelompok kecil bertumbuh, atau juga tim pelayanan sosial. Yang berikut, memberikan dukungan emosional. Berikanlah pendengaran yang aktif, berikanlah nasihat yang bijak, atau juga menghadirkan dirimu kepada orang-orang yang membutuhkan, menghadirkan dirimu untuk setiap keluhan orang-orang di sekitarmu. Yang berikut, jadilah saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari. Tunjukkanlah kasih Kristus itu dengan cara berinteraksi atau mengatasi situasi-situasi sulit di tengah-tengah kehidupan persekutuanmu. Dan itu yang Tuhan mau terjadi setiap kita. Dan satu hal yang pasti yang harus kita pahami dan harus dipahami setiap ibu, apa itu? Pelayanan tidak selalu harus sesuatu yang besar, spektakuler, atau yang harus dilihat banyak orang. Tindakan kasih dan kebaikan yang kau lakukan dengan tulus, itu juga memiliki dampak yang besar dan sangat-sangat berarti di mata Tuhan. Ingatlah apa yang dikatakan oleh 1 Korintus 15 ayat ke-58 itu. Maka teruslah mencari cara untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Maka teruslah melayani tanpa mengenal lelah. Tuhan memberkatimu. Amin.